Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak-Mbak sekalian? Baik ya. Alhamdulillah baik. Iya. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini kami akan memaparkan materi pendidikan kesehatan pencegahan diabetes mellitus atau biasa disebut dengan penyakit gula ya, Mbak. Nanti sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Ada Mbak Indah Sapti Dewi sebagai pemateri 1, kemudian ada Mas Sifta Cakra sebagai pemateri 2, kemudian ada Mbak Salma Inas Hafida sebagai fasilitator, kemudian ada 2 audiens, Mbak Kairani dan Mbak Erinda ya. Baik, tanpa berpanjang-panjang lebar, apakah sebelumnya Mbak tahu apa itu penyakit gula, Mbak? Belum, Mbak. Oh iya, baik. Kalau begitu, saya silakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada Mbak Zuba sebagai moderator untuk pendidikan kesehatan kali ini. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait sedikit apa itu penyakit diabetes mellitus. Untuk Mbak Salma, apakah bisa share screen? Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Baik, sebelumnya nih, sebelum kita memasuki materi penyakit diabetes mellitus, pasti Mbak-Mbak nih, Mbak Erinda maupun Mbak Khairani pasti pernah mendengar ya, penyakit diabetes mellitus itu apa? Penyakit gula, Mbak. Iya, betul sekali. Untuk Mbak Khairani, penyakit diabetes mellitus itu sama dengan penyakit gula ya, Mbak ya. Nah, diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas dalam memproduksi hormon insulin secara memadai. Penyakit ini bisa dikatakan sebagai penyakit kronis karena dapat terjadi secara menaun. Nah, jadi penyakit diabetes mellitus ini di mana kadar gula dalam tubuh kita itu naik sehingga menyebabkan kita mengalami penyakit diabetes tersebut atau penyakit gula. Nah, Mbak Khairani tahu nggak nih pembagian penyakit gula berdasarkan penyebabnya itu apa aja? Sudah tahu belum? Belum, Mbak. Baik, kalau belum saya jelaskan nih pembagian penyakit diabetes berdasarkan penyebab yang pertama itu diabetes mellitus tipe 1, kemudian ada diabetes mellitus tipe 2, kemudian ada diabetes dengan gestasional. Nah, diabetes mellitus dengan tipe 1 itu apa sih? Nah, di sini diabetes mellitus dengan tipe 1 itu disebabkan karena reaksi autoimun yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh itu menyerang pada sel beta pada pankreas, kemudian tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Nah, jadi diabetes mellitus tipe 1 ini disebabkan karena reaksi autoimun, di mana kekebalan tubuh itu menyerang pada sel beta di pankreas. Nah, kemudian insulinnya itu menjadi banyak atau tidak bisa terkontrol seperti itu untuk tipe 1. Kemudian untuk diabetes tipe 2 itu terjadi karena akibat adanya resistansi insulin yang mana sel-sel dalam tubuh tidak mampu merespon sepenuhnya insulin. Nah, jadi diabetes tipe 2 ini di mana resistansi insulinnya itu tidak bisa sepenuhnya merespon di dalam tubuh kita, seperti itu. Kemudian untuk diabetes gestasional itu disebabkan karena adanya
kenaikan berbagai kadar hormon saat hamil yang bisa menghambat kerja insulin. Nah, untuk diabetes gestasional ini hanya disebabkan karena berbagai kadar hormon saat kehamilan, seperti itu. Tadi Mbak Erinda pernah mendengar ya diabetes mellitus itu tandanya seperti apa? Tandanya itu seperti apa ya, Mbak? Kalau kena luka itu susah sembuhnya kayak gitu, Mbak. Iya, betul sekali tanda gejalanya itu kayak yang pertama karena ada luka, kemudian luka itu sulit untuk sembuh. Itu adalah salah satu tanda dari diabetes mellitus. Nah, tanda dan gejala lainnya ada yang pertama ada sering buang air kecil, kemudian sering merasa haus, kemudian adanya lapar yang semakin membesar, kemudian adanya lelah dan mengantuk, kemudian kadar glukosa puasa tidak normal, kemudian berat badan menurun secara drastis. Kemudian tadi yang disebutkan Mbak Erinda sudah benar, ada luka sukar yang luka sukar sembuh, di mana luka tersebut itu sulit untuk sembuh, kemudian adanya berkurangnya massa otot, kemudian sering mengalami infeksi ataupun gejala lain yang meliputi kesemutan, gatal, serta mata kabur. Nah, untuk selanjutnya, faktor resiko diabetes mellitus pada tipe 1, sudah tahu belum nih? Belum, Mbak. Untuk faktor resiko diabetes. Nah, faktor risiko diabetes tipe 1 yang pertama adalah di mana keluarga itu mempunyai riwayat diabetes mellitus tipe 1 juga. Jadi karena adanya keturunan atau faktor genetik untuk yang diabetes tipe 1. Kemudian yang kedua karena menderita infeksi pada virus. Kemudian yang ketiga orang berkulit putih diduga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 dibandingkan pada ras lain. Kemudian yang keempat, faktor risikonya ada diabetes tipe 1 itu banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun. Walaupun diabetes tipe 1 ini dapat muncul pada usia berapapun. Jadi diabetes mellitus itu faktor risikonya anak kecil pun juga bisa terkena diabetes seperti itu. Resiko diabetes tipe 2 akan disampaikan kepada Mas Septa Cakra. Kepada Mas Septa Cakra, saya persilahkan. Kasus diabetes tipe 2, seorang akan lebih mudah mengalami kondisi ini jika memiliki faktor resiko seperti kelebihan berat badan, memiliki keluarga riwayat diabetes tipe 2, memiliki ras kulit hitam atau Asia, kurang aktivitas fisik, usia, resiko terjadinya diabetes tipe 2 akan meningkat, sering bertambahnya usia, menderita tekanan darah tinggi, memiliki kadar kolesterol baik atau HDL yang rendah, dan kadar trigliserida yang tinggi dan berisiko mengalami diabetes tipe 2. Slide selanjutnya. Komplikasi diabetes, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal kronis, neuropati diabetik, gangguan penglihatan, katarak, depresi, demensia, gangguan pendengaran, frozen shoulder, luka dan infeksi pada kaki yang sulit sembuh, kerusakan kulit akibat infeksi bakteri dan jamur, termasuk bakteri pemakan daging. Selanjutnya, pencegahan diabetes mellitus. Menerapkan pola makan sehat, menjalani olahraga secara rutin, menjaga berat badan ideal, mengelola stres dengan baik, melakukan pengecekan gula darah secara rutin, jangan merokok atau berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, pengobatan
farmakologi dan non-farmakologi. Pengobatan farmakologi, insulin, pengideraan atau penghambat alfa glukosidase, analog peptida, glikosurik. Pengobatan farmakologi, pengaturan diet, olahraga secara rutin, berhenti merokok. Sekian ilmu dari kami. Saya kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih kepada pemateri. Dari sekian banyak materi, apakah ada beberapa pertanyaan dari audiens, mungkin Mbak Khairani atau Mbak Erinda yang mau tanya? Iya, silakan. Mbak, saya izin bertanya. Silahkan. Apakah penyakit diabetes itu bisa disembuhkan? Terima kasih. Oh, silahkan Mbak Khairani. Oh ya, baik. Gimana Mbak Indah dan Mas Cipta Cakra, apakah langsung dijawab atau ditabung terlebih Baik, saya langsung jawab ya. Mbak Indah. dahulu? Baik, silahkan Mbak. Baik, pertanyaannya, apakah diabetes mellitus itu bisa sembuh? Begitu ya Mbak ya? Ya Mbak. Iya, Kak. Iya, diabetes mellitus itu tidak dapat disembuhkan, hanya saja kita bisa mengontrol diabetes mellitus itu dengan mengatur pola makan sehari-hari, kemudian dapat mengatur serta dapat mengontrol, yang artinya penderita itu bisa mempertahankan kadar gula darah tetap dalam kadar normal. Nah, sehingga tidak menyebabkan komplikasi ataupun penyakit lanjutan yang lebih berat dari penyakit awal seperti itu. Jadi diabetes mellitus itu tidak bisa disembuhkan secara total ya Mbak ya, tetapi hanya bisa untuk ditangani ataupun dapat mengontrol dari kadar gula dalam tubuh kita seperti itu. Apakah bisa dipahami atau mudah diterima? Atau mau menyanyi? Baik Mbak, terima kasih. Bisa saya terima dan mudah dipahami. Baik, terima kasih Mbak Khairani dan Mbak Indah. Apakah Mbak Erinda akan bertanya atau mungkin menambahkan? Sudah cukup, tidak ada pertanyaan dari saya. Oh ya, baik. Terima kasih pada pemateri dan partisipasi dari audiens. Seperti yang telah kita ketahui, kalau diabetes mellitus merupakan penyakit gula darah itu lebih dari normal. Nah, itu penyebabnya disebabkan karena gaya hidup yang buruk, kemudian penyakit turunan ya, bisa penyakit turunan ataupun gaya hidup yang buruk. Tapi kita bisa mencegah melalui olahraga secara rutin, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, kemudian berhenti merokok bagi laki-laki yang merokok, dan jika berokok bisa berhenti ya. Baik, saya kira pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus sudah cukup. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi maupun tutur kata yang tidak mengenakan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.